Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum al-hadi ashar min syahri Ramadan sanata alf wa arba'mi'ah wa sittah wa arba'in lil hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir surah Al-Baqarah Namdi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada siang hari ini insyaallah ta'ala 11 Ramadan. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita telah membaca tafsir beliau dari surat Al-Fatihah atau sebelumnya sampai surat Al-Baqarah ayat 90. Naam, walhamdulillah. Yang mana kemarin telah kita baca ayat 89 atau sebelumnya kita telah baca ayat 84, tafsir ayat 84 sampai 86 terkait Bani Israel yang mana mereka pilih-pilih syariat, yang mengimani sebagian dan sebagian lagi tidak diimani, yang itu semua karena hawa nafsu mereka, karena mereka ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, membeli dunia, lebih mengutamakan dunia, mengedepankan dunia daripada akhirat. Nah, memang betul kita harus memikirkan bagaimana besok, kehidupan kita besok. Nah, mau makan apa atau apakah hari besok itu rencananya bagaimana. Namun juga jangan dilupakan hari besok yang terakhir, yakni hari akhirat. Nah, jadi ada hari besok dan hari akhir. Ini juga harus diperhatikan dengan lebih. Nah, dan kalau harus memilih apakah besok atau hari akhir, tentu saja kita sebagai Muslim harus memilih hari akhir. Nah, namun Bani Israel Yahudi demikian, mereka lebih memilih dunia, mengesampingkan hari akhir. Mereka memilih dunia. Wal billah. Kemudian di ayat berikutnya 88 masih terkait Bani Israel Yahudi, dan akan terus masih berkaitan dengan Yahudi, ayat 89 juga dan setelahnya, di mana ayat 88 disebutkan bahwa mereka beralasan untuk tidak beriman. Ketika didakwahkan ajaran Islam, mereka beralasan dengan bahwa mereka tidak paham. Qulubuna gulf, hati-hati kami terkunci atau tertutup. Ada ghilaf, ada aghtiyah, ada tutupnya, terbungkus. Dan ini hanyalah alasan yang mereka perbuat, yang mereka buat-buat, alasan agar mereka tidak beriman. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwa kaum musyrikin saja, orang-orang kafir Quraisy yang bukan ahlul ilmi, ya mempelajari agama, bukan ahlul kitab, itu saja mereka paham betul dan mengerti apa itu yang didakwahkan Nabi Muhammad. Namun demikian Yahudi beralasan dengan alasan yang dibuat-buat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, bal la'anahumullah bikufrihim, balasan kekufuran mereka. Nah, karena mereka sedikit dari mereka yang beriman, Allah laknat mereka. Demikian Yahudi mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan dunia dibanding akhirat. Yang mana disebutkan di ayat yang setelahnya, yang kita baca kemarin, bahwa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad
tidak beriman kepada Alkitab, Al-Quran yang diturunkan Allah itu karena bagian hasad dan kedengkian atau hasad iri. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kenabian kerasulan yang terakhir ini kepada Nabi Muhammad yang merupakan dari bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi, Bani Israel. Sehingga mereka ya ingkar, kufur, tidak beriman. Padahal sebelumnya dinanti-nanti disebutkannya staftihun, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, mereka memohon kepada Allah, mereka mengancam musuh-musuhnya akan datang nabi nanti dan kami pasti akan menang. Kami pasti akan mengalahkan kalian semua. Namun ketika ternyata itu bukan dari golongan mereka, nabi yang diutus, mereka hasad, mereka dengki dan iri. Sehingga mereka tidak beriman. Ya, ini mengerikan. Hasad yang menyebabkan kekufuran, menutup keimanan, menutup hati. Ini mengerikan. Billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai sifat-sifat Yahudi ini. Sifat dengki, hasad, melebih mengedepankan dunia dibandingkan hari esok. Billah. Kita lanjutkan ayat 81 atau 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum." Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, aminu, berimanlah, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Qur'an. Mereka beralasan, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Al-Quran itu kepada bangsa Arab. Nah, ini kata Yahudi. Wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka ingkar, mereka kufur pada apa yang datang setelahnya. Nah, setelah Nabi Isa yang dari mereka, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Padahal yang diturunkan Allah tersebut yang diingkari oleh mereka yang dikufuri adalah al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran tersebut adalah kebenaran yang membenarkan musaddiqa, membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, dari kitab-kitab mereka sendiri, syariat mereka sendiri. Tidak ada bedanya. Kenapa? Diingkari. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah in kuntum mu'minin jika benar kalian orang-orang yang beriman. Ya, mereka beralasan kami berimannya pada kitab-kitab kami saja. Nah, maka disebutkan, nah, kenapa kalian membunuh para nabi kalau memang kalian beriman? Kemudian di ayat 90, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sungguh telah datang ya Musa, Nabi Musa benar-benar telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kalian malah mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan mim ba'dihi, ya setelah kepergian Nabi Musa, wa antum zalimun, dan kalian menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya 93, tadi 92,
Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Nah, ini janji lagi. Dan warafa'na fawqakumut tur dan kami angkat gunung Sinai di atas kalian. Khudhu ma atainakum. Seraya kami berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian, wasma'u dan dengarkanlah. Demikian Bani Israel. Diambil janji perjanjian, kemudian ditegaskan lagi dengan diangkatnya gunung ini. Kemudian diserukan khudhu ma atainakum. Nah, double-double. Tapi demikian Yahudi. Bani Israel qalu, mereka berkata, sami'na wa asaina. Kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya. Ini kata mereka. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufri. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena sebab kekufuran mereka. Katakanlah, qul bi sama ya'murukum bih. Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keinginan kalian. Nah, atau keimanan. Imanukum di sini fa'ilnya. Ya'murukum bihi imanukum. Sungguh sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian kepada kalian jika kamu orang-orang mukmin. Nah, demikian ayat 91-93 yang masih berkaitan dengan Bani Israel, Yahudi. Nah, kita baca tafsirnya, tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh qala Syekh Nah, qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai wa idza umiral yahudu bil imani bima anzalallahu ala rasulihi wa huwal Qur'an istakbaru. Naam, istakbaru wa atau wa qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah ay bima siwahu minal kutub ma'a annal wajibah an yu'mina bima unzila, nah, bima anzalallahu mutlaqa sawa'un anzala alaihim aw ala ghairihim wa hadha huwal imanun nafi'u al imanu bima anzalallahu ala jami'i rusulillahi. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika apabila orang-orang Yahudi Bani Israel itu diperintahkan untuk beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an, mereka istakbaru wa atau, mereka menyombongkan diri, takabur, mereka bersikap angkuh. Nah, ini Yahudi ketika diperintahkan beriman kepada Al-Qur'an. Waqalu, mereka berkata, kami beriman itu hanya pada yang diturunkan saja kepada kami, diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka mengingkari apa yang datang setelahnya. Nah, yakni mereka kufur mengingkari selain kitab-kitab mereka, selain kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Padahal yang wajib, nah, yang wajib atas kita semuanya, seluruhnya, sebagai hamba-hamba Allah, Yahudi, orang Muslim,
Nah, Bani Israel dan seluruh umat umat manusia adalah yang wajib an yu'mana untuk beriman bima anzalallahu mutlaqan. Wajib beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seluruhnya mutlaqan, tanpa terkecuali. Sawaun anzala alaihim unzila alaihim, sama saja, baik yang diturunkan itu diturunkan kepada mereka, kepada Yahudi maupun kepada selain mereka, ya. Maka ini barulah keimanan, keimanan yang sebetulnya, keimanan yang bermanfaat, yaitu beriman kepada seluruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Nah, demikian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, terlihat kembali bagaimana Yahudi pilih-pilih, yang ini beriman kepada yang ini, kemudian yang selainnya didustakan, dikufuri. Ini apa namanya, salah satu sifat Yahudi. Dan keimanan ini tidak bermanfaat, ya sebagaimana disebutkan Syekh As-Sa'di. Keimanan yang bermanfaat hanyalah kalau misalnya dia beriman dengan seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa amma tafriq bainar rusuli wal kutub, kalau berimannya an'am hanya sebagian-sebagian saja, dibeda-bedakan tafriq bainar rusul wal kutub wa za'mil iman bi ba'dihha duna ba'din fahada laisa bi imanin. Nah, kalau keimanannya sebagian-sebagian saja, tafriq dibeda-bedakan, ya membeda-bedakan antara para rasul dan kitab-kitabnya, serta mengklaim bahwasannya boleh beriman itu sebagian-sebagian saja, dibeda-bedakan begini boleh. Nah, maka ini bukanlah keimanan. Justru ini adalah kekufuran. Hakikat kekufuran itu ya ini, al-kufru bi'ainihi. Nah, demikian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan tafsir ayat 91 ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam sifat-sifat buruk, sifat Yahudi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita baca, sebagai ilmu yang bermanfaat. Ketika kita telah mengetahui demikian sifat-sifat yang buruk, hendaknya kita selalu mengintrospeksi diri. Apakah kita memiliki sifat tersebut? Kalau ada, langsung dihilangkan. Berusaha untuk menghilangkannya. Masih pilih-pilih syariat. Berusaha untuk tidak memilih-pilih syariat. Nah, karena itu termasuk perkara atau sikap yang tidak benar. Atau justru ternyata kita lebih parah dari Yahudi wal billah. Nah, maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar terhindar dari segala macam sifat-sifat, sikap-sikap yang buruk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi